Halo semua, awalnya aku berencana untuk bikin video story time cerita bareng kalian di depan kamera, tapi karena nggak jadi, akhirnya aku memutuskan untuk bikin video yang satu ini. Ceritanya kemarin-kemarin tuh aku sempat greget banget sama diriku sendiri yang katanya pengen berubah, yang katanya pengen jadi lebih baik, tapi kayak belum berubah gitu. Pengennya ini, pengennya itu, pengen banyak hal, sayangnya nggak ada Doraemon. Kalian tahu nggak kenapa? Karena di lagunya Doraemon tuh kan, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Kan kalau nggak ada Doraemon, nggak ada kantong ajaibnya juga dong. Okay, I'm just kidding guys. Kalau kalian gimana nih? Kalian pernah nggak set a goal in your mind, terus gagal buat nindaklanjuti, sampai akhirnya you wonder, apa yang ngehalangi jalanku buat ngelakuin hal yang udah aku set? Kenapa aku pengen berubah tapi aku tidak benar-benar berubah? Dan kenapa itu selalu berulang? Kalau kalian lagi ada di posisi itu, so this video is the right video for you to listen to. As we know, kalau kita pengen jadi orang yang kita mau, kita harus berubah. Tapi meskipun kita udah mikirin itu sepanjang waktu, kayak we think about it all the time, we never make any progress, right? And it's called defensive failure. Seorang cognitive psychologist, Amanda Crowell, menyampaikan ada 3 alasan kenapa kamu, kenapa aku, kenapa kita tidak melakukan apa yang kita bilang kita bakal lakuin. Jadi, apa itu defensive failure? Kalau aku baca di deepstage.com, defensive failure itu yang terjadi ketika kita mau achieve something and we think about it constantly but we don't do it. So, the first reason is we think kalau kita nggak bisa ngelakuin ini. We just don't think we can do this. Dan mungkin bisa juga kayak, I tried to do something for the first time and I did it wrong. Kalau aku jujur pernah pas ngelakuin suatu hal yang baru pertama kali aku lakuin kayak jadi pemula gitu, ternyata aku ngelakuinnya dengan salah. Ya udah, aku berhenti dan aku berpikir bahwa aku nggak bisa. Beda dengan dia yang kayak udah punya bakat, dia yang bisa, aku enggak. Itu sampai aku pernah kepikiran kayak gitu sih. Alasan kenapa kita tidak melakukan hal yang kita bilang kita bakal lakuin, itu datang dari pikiran kita sendiri. Terus, gimana cara ngakalinnya? Guys, listen to me. Kita bisa loh ubah pola pikir kita dan ubah keyakinan kita dari kita yang bilang dia bisa, aku enggak. Jadi pola pikir yang dimana kita bisa sadar kalau kesalahan-kesalahan yang kita lakuin dulu sebagai pemula itu cuma rambu-rambu di jalan kita menuju kesuksesan. Kita bisa ngembangin, develop a growth mindset, and try to see each failure as just an opportunity to learn. Dan setelah itu, kita bisa keluar dari siklus defensive failure ini. The second is that we think people like us don't do things like this. Sama halnya ketika aku bilang people like me aren't good at this. Dan ini juga tergantung dengan identitas kita, dengan identitasmu. Ngomongin tentang identitas, ketika kita beralih di masa remaja, kita mulai bertanya ke diri kita sendiri tentang pertanyaan yang cukup sulit sih menurut aku. Siapa kita? Dan we take on bits and pieces of the people around us, and in so doing. Ya intinya kita berproses untuk membentuk identitas yang jelas dan baik, biar kita bisa ngejelasin identitas diri kita. Dan identitas itu sangat berarti bagi kita. Sampai kamu pasti gak akan mau buat melakukan suatu hal yang mengancam identitas diri kita. Maksudnya gini, meskipun identitas kita tuh bisa ngasih arti buat diri kita dan tempat di dunia, kadang identitas tuh juga bisa ngehalangi jalan kita untuk nyoba hal-hal baru. Banyak dari kita akan ngehindari melakukan apapun yang mengancam perasaan kita, ya kan? And that's why itu menjadi salah satu alasan kenapa kita tidak melakukan apa yang kita bilang kita mau lakuin. This is mindset block. What we have to do is find people like us
that are doing the things we would like to do and share our concerns with them. Cari orang yang kayak kamu, yang mereka ngelakuin hal yang akan kamu lakuin, dan ceritain, share your concerns, kekhawatiranmu dengan mereka. Dan kalau kamu udah nemuin cara buat nyelarasin apa yang ingin kamu lakuin dengan identitasmu, itu bakal lebih mudah. Wow. Next, the third is that secretly you don't want to do it. Kayak aku nih, misal aku bilang I have to do this, but I don't really want to. Nah, jangan-jangan selama ini kita tuh cuma mikir kita harus pengen ngelakuin itu. No offense ketika contoh aja nih ya, Mbak Caroline Mbak Caroline bilang besok dia bakalan mulai skincare karena dia ngelihat teman-temannya tuh udah mulai skincarean. Jadi dia pikir dia harus pengen untuk mulai skincarean juga. Sampai dia mikirin itu berhari-hari, dia ngeliatin review-review produk di YouTube terus. Tapi pada kenyataannya, ya udah, dia cuma nontonin video-video doang. Dia beli tapi masih ragu sebenarnya untuk menggunakan itu. Akhirnya dia nggak jadi deh buat rutin skincarean. Dia pengen punya kulit yang sehat, bersih, dan glowing. Tapi ada sesuatu yang nahan dia sampai dia nggak ngelakuin apa yang dia bilang dia mau lakuin. Basically guys, pada dasarnya si Caroline ini ngenilai itu dengan alasan yang nggak benar. Oke, jadi ada dua cara, two ways that you can value things. Yang pertama, kita bisa menilai sesuatu tuh dari intrinsic reasons sama extrinsic reasons. Intrinsic reasons ini adalah reasons yang datang dari inside of you, kayak interest, curiosity, atau ketika kamu udah gambar garis lurus kayak cari titik terangnya dari hal yang mau kamu lakuin ke apa yang jadi mimpi atau harapan jangka panjang kamu. Dan extrinsic reasons adalah ketika kita menilai sesuatu karena alasan dari outside of you. Yang sering tuh kayak, mamaku bakalan bangga kalau aku ngelakuin ini, atau because of all the cool people do that thing, so I think I should do that thing too. Dan kalau kita cuma coming up dengan extrinsic reasons for our activities or goal, kita bisa mutusin buat nggak ngejar itu lagi. So we have to build out the intrinsic reasons. Kita harus cari cara buat gimana caranya kita bisa interest or curious about something, about what it is we want to do. Jadi, pikirin alasan intrinsikmu, motivasi dibalik kenapa kamu ngelakuin hal yang kamu bilang kamu bakal lakuin. Like your own personal energy source. Dan kalau kamu gak bisa, kalau gak ada suatu hal yang menarik buat kamu, then you must draw the bright line between the thing you want to do and your long-term hopes and dreams. Jadi pas datang momen dimana kamu mau nyerah, you want to get out, kamu bisa baca kertas gambar yang udah kamu bikin, read it to yourself, dan itu sebagai reminder kamu buat balik ke alasan intrinsik kamu tadi. Untuk membuat progress on our goal, kita akan butuh perjuangan kan guys. Ada 3 mental blocks yang menahan kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita harus nuker siklus defensive failure itu dengan dorongan tindakan insight filled productive failure. Kesalahan yang udah kita buat, but then we get a little better, dan kemudian kita ngelakuin hal itu tuh jadi lebih baik sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tiba-tiba we are doing what we never thought was possible. Kita bisa jadi apapun yang kita mau. Jernihkan pikiran kita, mulai ambil langkah, and nothing can stop you. Ya udah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.